bermohon kepadamu agar besok suamiku menarik keputusannya, ya Allah. Mungkin ini sudah waktunya, Ma. Aku sendiri juga masih bimbang. Tapi apapun hasilnya, semoga bisa menjadi kebaikan kita bersama. Daripada kita harus terus saling menyakiti satu sama lain. Tapi kayaknya Mas Alif senang kalau ngeliat Ibu sama Pak Haji. Makanya mungkin juga Pak Haji lebih senang ngeliat Mas Alif sama Mbak Natasha gitu barengan gitu. Enggak gangguin Ibu sama Pak Haji. Astagfirullahaladzim, Nay. Ibu teh ini udah gak muda lagi, udah tua. Yang dipikirin sama ibu tuh cuman kebahagiaannya kamu. Kalau kamu sama si Alif berjodoh, ibu teh senang. Udah tuh gak usah mikirin Pak Haji. Ibu gak suka. Nur, doain aku ya Nur. Karena hari ini adalah hari yang genting. Hari ini adalah hari kedua mediasi Bu Lina dan Pak Ian. Mereka adalah big bossku, Nur. Iya ya, hari ini kan jadwalnya persidangan orang tuanya si RPJ, ya kan? Tapi tenang, Kentos yakin hari ini kita pasti akan menang. Karena Mas Alif udah ngasih ide dalam acara wedding anniversary mereka yang ke-30 tahun. Semua yang nonton nangis terseduh-seduh, Nur. Termasuk aku. Emang ya yang beb aku tuh juara, tau gak sih Mas Kentos? Udah ganteng, soleh, rajin menabung, pandai mengaji, bakti sama orang tua. Pokoknya lengkap banget kayak 4 sehat 5 sempurna. Mesti lo kalau ngomong kayak gitu kok depan aku. Tapi inget ya Nur, cintamu hanya untukku. Aku maunya kita berdua selamanya bisa sehidup Apa? Saya diem gak? Saya sana kerja, jangan ganggu Nur terus. Oh iya, jam berapa ini? Ya wis, aku siap-siap dulu ya Nur. Jaga hatimu. Ya. Mas Aga. Matanya dulu. Mau mesti kok. Gue lagi ngomong nih. Gue kalau nggak salah denger, Pak Ian sama Tante Lina mau ngerayain anniversary 30 tahun ya? Iya. Kok gue sampe nggak tahu ya? Wow, masa? Gak dikasih tahu Mas? Enggak. Kenapa ya? Padahal Mas Andre ini kan pengacara yang memegang kasusnya Pak Ian dan Bu Lina. Kok nggak dianggap? Harusnya kan tahu, masa pengacara nggak tahu? Huh, kalau aku sih malu loh Mas. Mana ada pengacara nggak dikasih tahu perkembangan kasusnya? Nggak dianggap. Mas Andre nggak dianggap gitu doang. Kesel gue. Bisa-bisanya Pak Ian nyembunyiin acara kayak gitu ke gue. Mana mediator kampungan itu ikut campur lagi? Terus tugas lu ngapain? Lu nggak beresin dia? Udah dong. Urusan Alif, biar serahin ke gue ya. Dia udah gue beresin. Oke? Mas Andre, gimana? Udah siap mediasi hari ini? Siap. Kita sangat siap dan selalu siap. Lu kenapa senyum-senyum gitu? Kayak optimis banget bisa menang dari kita. Liv, jangan harap ya. Lu bisa nyatuin Pak Ian dan juga Bu Lina. Dan bisa menang dari gua. Ya baik. Kita lihat aja nanti hasil keputusannya seperti apa. Insya Allah dikasih yang terbaik. Oke. Saya duluan dulu mau ngecek berkas lagi. Ya. Lu gimana sih? Kok masih selamat sih Alif? Hah? Dre, gue berani sumpah. Gue udah bayar orang buat ngabisin si Alif. Lu emang kerja gak becus. Dre. Ibu Lina sudah hadir, Mbak Natasha, Mas Aga, betul? Sandra. Berarti kita tinggal tunggu Pak Ian ya? Bapak belum sampai nih.
Mama juga nggak tahu. Padahal tadi tuh papa jalan duluan. Gue yakin Pak Ian pasti punya rencana lain nih. Kayaknya dia emang sengaja nggak datang biar mediasi kedua ini batal. Dan dia mempercayakan mediasi hari ini itu sama kita berdua. Gue yakin, Dre. Angin segar sekarang berpihak sama kita. Ya udah. Maaf, saya terlambat. Ayo, lanjut ya. Alhamdulillah Pak Ian sudah datang. Aduh, padahal gue pikir dia nggak datang. Gampang kan jadinya, mediasi ini kelar cepet, jadi tinggal lanjut sidang gunung gini. Aku harus bersikap profesional, apalagi menghadapi papa. Ya Allah, berikan aku dan mama kekuatan menghadapi ini semua. Racama, dadah. Iya, nah. Ayang Beb kita, akhirnya kita udah nyampe di pelaminan. Maksudnya kantor kamu. Selamat bekerja Ayang Beb. Mbak Gita, itu pacarnya apa ojeknya? Pacarnya dong. Jangan mau, nih tampang-tampang kayak dia nih. Suka nyari sensasi, pengen viral tapi madesu, masa depan suram. Bener banget tuh. Enggak. Enak aja. Jangan dengerin Ayang Beb kita ya. Jangan dengerin nih Cengkeh Nastar. Jelas-jelas masa depan aku cerah. Maderah. Nih. Talk to my hand, ngaca nih. Gak kelihatan kan, ini masa depan lu gak kelihatan. Udah, saya mau masuk dulu. Makasih ya Bang. Hati-hati ya, selamat bekerja Ayang Beb. Kangenin aku terus ya. Ini gara-gara lu tuh. Harusnya Neng Gita itu ngobrol dulu sama gua. Jadi ngelengos kan dia kayak anak kucing. Lagian lu ngapain mau PDKT lu? Gue lagi PDKT, bentar lagi kita bakal ke pelaminan. Kagak muksin lu sama Mbak Gita. Mungkin. Ya itu sama aja, lagian ya lu sama Mbak Gita ibarat kata kayak Mbak Gita langit, lu nih kayak cacing dalam tanah. Nah tuh gak kelihatan. Aduh, nyempil dong gua. Iyalah, agak mungkin lu kalau berhajar ketinggian ntar kalau jatuh sakit, pala lu pecah. Benjol pala gue ya? Hancur kayak bubur. Bilangnya lu sirik. Sebenarnya lu naksir juga kan sama gua. Idih, amit-amit asal cencorang rawa. Ih, Wadidaw. Cencorang, rumahmu di mana? Ngapain gue joget ya? Amit-amit. Gua bukan cengcorang sawah, gua nyamuk kebun. Puas lu. Baik, berkasnya sudah masuk semua, sudah lengkap. Bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih kepada kedua belah pihak yang sudah hadir di mediasi kita yang kedua hari ini. Dan saya juga tidak lupa mengucapkan selamat hari ulang tahun pernikahan buat Pak Ian dan Bu Rina yang ke-30 kemarin. Terima kasih ya. Saya pernah baca di salah satu artikel, pernikahan ke-30 itu ibarat pernikahan mutiara. Mutiara itu melambangkan tetesan embun yang jatuh ke lautan, melambangkan sebuah kecantikan, kekuatan, kemuliaan, bahkan kedamaian. Dan saya berharap Pak Ian dan Bu Lina bisa menemukan makna itu dalam pernikahan ke-30 yang kemarin. Maaf saudara mediator, kita kesini kan mau mediasi ya, bukan berbicara tentang metodologi makna apalah itu. Udah, saudara mediator bisa to the point aja. Saya rasa Mas Andre juga harus banyak baca buku biar paham tentang seni berbicara ataupun ya semacam itu. Dan biasanya sebelum memulai mediasi, mau mediasi pertama, kedua, ketiga, saya biasanya pengen mendengarkan kembali alasan dari kedua belah pihak kenapa ingin bercerai. Baik. Dan saya minta tolong kepada para pengacara untuk tidak menekan para kliennya. Saudara mediator, klien saya Pak Ian itu sudah bertekad bulat ingin cerai dengan saudari Lina. Karena rumah tangganya itu selalu cekcok.
Jadi buat apa untuk dipertahankan? Semua ini sudah rapi tersimpan dalam file CCTV dari rumah Pak Ian. Ya, Saudara Saga bisa diperlihatkan bukti CCTV-nya? Baik. Bisa dikirim ke saya juga? Baik. Bisa dilihat dari rekaman CCTV ini bahwa dengan jelas memperlihatkan bahwa pernikahan Pak Ian dan Ibu Lina memang tidak bisa dipertahankan lagi. Gimana? Udah selesai belum? Baru mulai, Kit. Pak Ian barusan masuk. Aduh, semoga berhasil ya mediasinya. Iya, amin ya Allah, amin. Kit, jantungku terdek loh, Kit. Deg-degan. Coba rasain, cobain. Loh kan? Loh, lihat toh, gimana? Deg-degan kan? Iyalah. Udah dateng paket gue. Nur. Oh begitu? Baru tinggal sebentar langsung selengki. Nur, enggak. Ini enggak seperti yang kamu lihat, Nur. Kentos lagi deg-degan. Ini lagi berbagi sama kita. Kan lagi ada mediasi di dalam. Aku ngedeg. Gitu doang kok. Emang apa sih kurangnya Nur, Mas? Kurang mon? Hah? Gila ya kalau kamu sampai berani selingkuh. Oke, saya tambahkan. Jadi untuk apa? Kalau dalam rumah tangga klien saya dan juga saudari Lina itu sudah tidak saling cocok, jadi untuk apa? Jelaskan lagi. Pak Ian, Bu Lina, dalam setiap mediasi, saya selalu menekankan kepada masing-masing pasangan untuk bisa melihat hal-hal baik dari masing-masing pasangan. Karena itu bisa menjadi batu loncatan untuk memperbaiki hubungan. Apalagi Pak Ian dan Bu Lina sudah 30 tahun membina rumah tangga. Ibarat mutiara. Bisa secantik itu, bisa seindah itu pasti butuh proses. Ada suka dan duka. Ada jatuh dan bangun. Ada pengorbanan, ada kesetiaan, ada kesabaran. Apalagi Pak Ian dan Bu Lina berhasil membesarkan seorang putri yang begitu hebat. Apakah semua itu mau dihancurkan hanya karena perjodohan? Tidak ada di dunia ini manusia yang sempurna. Manusia tempatnya salah. Tapi sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang mau bertobat. Mengakui kesalahannya. Dan mau minta maaf. Ya, saya rasa itu. Maaf, saudara mediator. Sepertinya klien saya Pak Ian nggak butuh tuh wejangan dari Anda. Udah sekarang lebih baik, Saga bisa lihat bukti CCTV-nya. Baik. Maaf, saudari Lina dan juga pengacara nggak keberatan kalau saya berikan bukti CCTV-nya? Oke, silakan. Saya sudah punya file di sini. Nggak perlu ada yang diperlihatkan lagi. Pak Ian. Pak Ian, tapi kita harus memperlihatkan bukti CCTV-nya. Saya yang terlalu egois pada istri dan anak saya. Saga.
Main bercanda kan? Kalian lihat. Di depan saya ada seorang perempuan yang begitu cantik. Istri saya. Dan juga anak saya. Dia secantik ibunya. Dia pinter. Dia hebat. Saya bangga sekali punya kalian. Saya sangat beruntung punya dua bidadari yang selain cantik juga pintar, juga pandai. Tanpa dukungan doa dari istri saya kira saya nggak akan jadi pengacara yang sukses sampai hari ini. Subhanallah. Di balik kesuksesan seorang pria, pasti ada campur tangan seorang wanita ya. Iya, saya sependapat dengan pepatah itu. Lihat di depan saya, ada seorang perempuan yang begitu hebat. Istri saya. Sebentar, sebentar tolong. Pak Yan, maaf. Pak Yan, saya setuju. Saya setuju apa kata Alif dan juga Pak Yan. Di balik laki-laki yang hebat, itu terdapat istri yang hebat. Saya setuju. Tapi itu dulu Pak Yan. Sekarang enggak. Buktinya, Saudari Lina itu menantang Pak Ian untuk bercerai. Benar kan? Saudari Lina yang menceraikan Pak Ian kan? Laki-laki itu selalu melihat maunya dengan hal-hal yang mudah, yang simpel aja. Tapi nggak pernah memperhatikan yang detail. Seperti emosi, perasaan, curahan hati. Ibu saya bukan melawan dan menentang suaminya. Tapi ibu saya hanya membela anaknya, hanya membela saya. Karena dia tidak mau anaknya menikah dengan laki-laki yang tidak dicintai dan tidak bahagia akhirnya. Dia tidak mau saya menikah dengan laki-laki yang tidak tulus, yang culas. Saya mohon maaf. Kita kasih kesempatan untuk Pak Ian melanjutkan omongan. Saya, maafin saya. Saya masih mencintai kamu. Apa yakin? Ya, saya akan mencabut gugatan ini. Yakin? Payan, maaf Payan. Payan serius? Payan bercanda kan? Kita sudahin aja, ya. Kita tutup buku, kita mulai lagi lembaran yang baru. Oke? Alhamdulillah. Kita baru saja mendengar hal baik dari Pak Ian. Bahwa Pak Ian sudah membatalkan rencana perceraian dengan Bu Lina. Sekarang Bu Lina, bagaimana? Apakah mau tetap dilanjutkan atau bagaimana? Saya masih ingin mempertahankan rumah tangga saya yang sudah berjalan begitu lama dengan penuh cinta kasih dan cinta. Maafkan saya. Maafin. Saya terlalu egois. Mas Alif, terima kasih. Baru sekarang saya melihat langsung. Kamu memang hebat juga yang main teater.
hebat dan peduli pada pasangan yang ingin cerai. Bahkan kamu mengingatkan tentang wedding anniversary saya dan istri saya. Makasih. Saya hanya menjalankan tugas saya sebagai mediator sebaik-baiknya, Pak ya. Semua itu berkat doa dari Bu Lina, Mbak Natasha, dan pastinya juga dari Pak Yan sendiri. Yang dikirimkan kepada Allah. Dan sekarang terbukti. Doa yang kalian kirimkan, Allah ijabah. Dan disampaikan kepada orang-orang yang terkasih. Subhanallah. Papa, Mama juga minta maaf. Mama sudah terlalu emosi dan minta pisah. Mama hilaf. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Dek, terima kasih, Dek. Kamu udah kerja hebat, kerja bagus, dan kamu bela saya secara total. Tapi saya mohon maaf, saya sudah menentukan pilihan hidup saya. Ya, nggak apa-apa Pak Yan. Saya sebagai lawyer yang profesional, saya nggak mau setengah-setengah dalam menyelesaikan masalah klien saya. Mas Alif, saya berterima kasih sekali. Karena kamu sudah menyelamatkan keluarga kami. Dan sebagai ungkapan terima kasih yang paling dalam, mau ya datang ke rumah, saya mau undang makan malam. Boleh ya, Pak? Boleh, Pak. Terima kasih Ibu Lina, Pak Yan. Insya Allah saya datang. Tenang, Dre. Lo belum kalah. Percaya sama gua. Baik, kalau begitu sidang mediasi ini saya tutup. Saya kunci hasilnya dan saya akan sampaikan kepada pengadilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wow, ketemu lagi. Pengacara lulusan cum laude kan? Cum laude tapi culun. Seharusnya kamu ngaca itu waktu kamu lagi mediasi. Diem doang. Baru ini aku sadar. Ternyata orang pinter yang katanya lulusan cum laude bisa culun juga ya. Nggak bisa ngomong apa-apa. Lemah. Kakak. Lu apaan sih, Tos? Dari kemarin gue baikin lu ya. Tapi makin kesini lu makin benjol sama gue. Pria-pria dewasa. Bisa gak kalian stop? Stop. Gak usah ributin. Gue bisa gak? Kayak gue tuh capek banget tau gak sih ngeliatin drama-drama kalian? Tos. Ini kerah tuh yang rapi dong. Tadi lu kan masih magang. Dia jadi karyawan tetap. Masih rapi ya? Iya. Jangan kotor kayak gitu lagi. Tadi nggak gitu ngomongnya. Itu tadi Mbak Nur. Kerahnya Kentos itu masih kurang rapi. Saya bantu rapihin nih. Ya ampun, Bang Saga. Senyumnya manis banget kayak gula aren pakai boba. Ya udah Mbak Nur, saya permisi ya. Mari. Tatapanmu.
Bisa ya, kamu melihat laki-laki lain seperti itu? Kamu anggap aku ini apa, Nur? Hah? Apa? Mas Kentos kenapa sih? Kan cuma bercanda doang. Nur kan orangnya komedi banget, ya kan? Jangan kayak masker gitu sensi. Udahlah, mulai sekarang aku mau drama. Percuma komedi, gak dianggap. Ya, ngambek semua. Ya ampun, mumet banget sih jadi gue. Direbutin semua cowok, direbutin sama wartawan. Gimana ya? Nay, baru datang? Iya, baru banget sampai. Ini cateringnya. Iya, nih. Punten. Sorry. Hati-hati Mas Alif. Sini aja dulu. Uang cateringnya nanti ya. Mas Alif mintain dulu ke yang lain. Iya, nggak apa-apa. Gampang kok. Iya. Widih, playboy cap cicak lagi tebar pesona. Liv, gaya lu tuh so agamis ya. Tapi kelakuan lu kayak gini. Neng, hati-hati loh. Ntar jadi korbannya. Astagfirullahaladzim Mas, kalau ngomong tuh dijaga mulutnya. Sabar. Orang kampungan belain orang kampungan. Tapi kalian cocok loh. Sama-sama kere kan? Yaudah deh, permisi ya, kere. Andre. Sebentar. Kenapa lu? Kenapa manggil gua? Nggak suka sama omongan gua barusan? Nggak terima lu? Mau ngajakin gua ribut? Saya nggak suka cari ribut, Mas. Saya cuma mengingetin Mas Andre aja. Kalau Mas Andre masih punya utang permintaan maaf sama bapak saya. Utang yang mana ya? Oh, yang waktu itu? Ternyata lu orangnya pendendam juga ya, Liv? Nggak. Ini bukan masalah soal dendam sih. Kalau Mas Andre hina saya, jelek-jelekin saya terima. Tapi kalau udah sampai gini orang tua saya bisa tinggal diam, Mas. Terus, mau lu apa? Hah? Mau gua minta maaf sama lu? Lu mau gua minta maaf sama bokap lu? Hah? Ngarep lu? Lu ngarep lu? Sini, hah? Jangan ngindar lu, hah? Kenapa lu? Lu mau gua minta maaf sama lu? Lu mau gua minta maaf sama bokap lu? Enggak. Sabar, tenang. Hati-hati kalau ini orang tua. Bukan saya yang balas, Allah yang balas. Enggak usah sok ngeramain gua lu. Tolong Pak. Sini, berhenti, sini. Sini, Mas. Berhenti. Berani-beraninya Anda menyerang petugas pengadilan di sini. Ingat ya, ini masih ranah pengadilan. Mas, dia dulu nyerang saya, Mas. Saya nggak nyerang dia kok. Ini duluan yang nyerang Mas Alif. Tadi dia yang mukul Mas Alif duluan, Pak. Saya lihat sendiri kok. Apa benar begitu, Mas Alif? Kamu nggak malu sama jilbab kamu? Hah? Enggak, Mas. Mereka berdua telah memfitnah saya, Mas. Saya nggak fitnah. Saya beneran ngelihat kok. Saya lihat sendiri. Begini saja, kita ada bukti CCTV di sini. Dan kita akan somasi Mas jika Anda terbukti bersalah. Ini ada apa sih? Lu dari mana aja sih? Gue dari belakang, Bro, sorry. Ini kenapa ya? Kok rame banget kayak gini? Ini, tadi Mas ini tuh mukul Mas Alif dan dia menghina ayahnya Mas Alif. Harusnya Mas ini juga minta maaf sama Pak Haji. Enggak. Gua nggak mukul dia. Dia yang nyerang gua duluan. Enggak. Ngapain gua minta maaf sini? Tahan emosi lo, oke? Lo nggak mau kan? Reputasi lo sebagai pengacara hancur. Dengerin gua, lo mendingan sekarang ngalah. Oke. Gua nggak mau cari siapa yang benar, siapa yang salah. Di sini gua mau minta maaf sama bokapnya Alif dan gua juga mau minta maaf sama Alif. Gua minta maaf. Oke, saya maafin. Jadi mas-mas, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya tenang dulu. Ini cuma salah paham aja kok. Jadi nggak perlu sampai disomasi, nggak perlu. Semua jadi saksi kan di sini. Mas Andre punya etiket baik untuk minta maaf sama saya.
Dan saya yakin juga Mas Andre pasti akan datang ke rumah saya untuk minta maaf sama bapak saya. Iya kan? Ya sudah, kalau itu maunya Mas Ali. Ayo, bubar. Saya kerja lagi semuanya. Tahu kan alamat rumah saya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru pulang lu? Iya, Be. Itu orang ngapain gua kemarin siapa yang nyuruh, Alif? Hah? Mas Andre mau minta maaf sama Babe. Udah Babe tenang aja dulu ya. Beneran minta maaf? Udah kalau minta maaf mah, ayo. Udah sabar dulu, Babe tenang dulu. Ayo ngomong minta maaf. Lo mau disomasi gara-gara ini, ingat kali lo, ya. Lo minta maaf, masalah kelar. Bukan berarti lo kalah. Mengalah untuk menang, ayo. Ya, silakan Mas Andre. Ayo ngomong. Belum, ntar dulu. Astagfirullahaladzim. Saya minta maaf. Apaan? Biar kuat ngomongnya, nggak punya mulut lu. Udah, Mas Andre ngomongnya kencengan dikit ya. Sama kalau bisa minta maafnya yang ikhlas. Udah, Alif. Kalau emang dia nggak mau ngomong, nggak usah dipaksa, biarin aja. Dia, kita. Gitu aja udah. Pak Haji Mali, saya Andre, saya minta maaf. Alhamdulillah. Gitu dong dari tadi, kalau nggak dimarah-marahin nggak ngomong. Udah kan udah minta maaf, dimaafin kagak? Ya udah, gue udah maafin, tapi jangan diulang lagi. Sekarang gue nanya, seumpama lu punya orang udah dikatain, rasanya bagaimana rasanya? Sakit kagak? Orang tua saya sudah meninggal, Pak Haji Mali. Hah? Bapak dan ibu saya sudah meninggal semenjak saya masih SD. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah, gini aja. Kalau emang kajian seperti itu, lu jangan sabar. Maafin gua tadi ya. Gua lagi emosi. Maklum, si Alif orang yang suka begitu. Jadi sekali gua minta maaf. Orang babe yang begitu Alif diginiin. Ya udah, kali minta maaf ya deh. Alif, Pak Haji, saya pikir urusan kita udah selesai. Saya mohon pamit. Permisi. Iya, makasih. Saya minta maaf ya. Iya, sama-sama. Makasih. Hati-hati ya, tadi Bapak emosi ya. Permisi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pantas aja dia sikapnya begitu. Karena udah kurang didikan, udah nggak punya orang tua, Lip. Kasihan, Be. Tapi Alif bangga sama Babe. Iya. Babe hatinya lapang banget. Jelas dong, Padang Nak. Masyar. Bagus, makasih banyak anakku. Gue begini, calon suaminya siapa dong yang punya warung? Kalau si Lilis, siapa lagi kan bukan dia? Calon suami Lilis. Apa-apaan nih? Ya ilah, emosi dah. Baru dipuji hatinya seluas samudra, selapang Padang Masyar. Mau kawin sama Lilis. Bagaimana sih, Babe? Anakku, ayah kan cuma ngomong bercanda kepadamu. Ibu tuh belum lama meninggalnya, Be. Udah lilis. Bagaimana sih? Ya bang, orang ngomong Lilis aja nggak boleh. Udah masuk mandi. Lo, yang pacaran Lilis, lo. Kan gua. Mandi udah, bedakan Iya. dulu. Mandi. Gua nggak bisa diginiin. Mereka pikir mereka udah menang. Mereka pikir mereka udah menang. Enggak. Gua akan balas kelakuan Alif dan juga bokapnya. Gua akan balas. Lihat aja lu, Liv. Gua akan balas. Gue udah ngira lo pasti di sini. Kesel ya? Gue butuh pelampiasan. Tenang dong bro. Lo
Lo mesti tenang. Tenang? Tenang gimana maksud lo? Harga diri gue aja udah diinjek-injek sama Alif dan juga bokapnya. Gue juga kalah gak? Gue udah kalah buat nanganin kasus perceraian Tante Lina dan juga Pak Ian. Iya, Andre. Gue paham. Tapi lo mesti tenang. Stay cool. Dre, ingat. Tujuan lo cuma satu kan? Kuasain perusahaan. Ingat itu. Ya, bener kata lo. Dan itu gak akan lama lagi. Gak akan lama lagi buat gua menguasai perusahaan Yan Aryapura. Dari dulu lo emang penuh emosional, Andre. Suatu saat, emosi lo itu bakal jadi bom waktu yang akan hancurin semua rencana lo. Dan gua akan nikmatin saat hari itu tiba. Assalamualaikum. Alif, si Bobo ngomong. Itu ngomongmu buku yasinan buat 40 hari malu udah rapi. Udah dibikin semua, udah jadi. Udah beres. Sekarang lagi tinggal milih covernya doang. Ntar Bobe Alif kasih tau deh, ada di handphone Alif desainnya. Bukan gitu, Bapak maksudnya menemuin si Andre dulu gitu. Kenapa Andre? Maksud Babe lu jangan dendam sama dia ya. Bapak minta maaf banget sama lu. Kagak, Alif kagak dendam sama dia. Kan masalah udah kelar kemarin. Ya kalau emang lu gak dendam Bapak terima kasih. Tapi kan dia namanya anak yatim. Emaknya kagak, bapaknya kagak. Lu bantu, lu didik supaya baik. Oke? Iya Be. Tapi Bobe juga harus ingat. Jangan cari masalah mulu, apalagi ke kantor orang. Ngapain sih kepo segala mau cari tunangannya si Natasha? Nih tau gak konflik ini gara-gara awalnya apa? Babe. Ya udah kalau emang gue salah gue minta maaf. Lu jangan ngototin mulu buat balu. Iya matu lagi. Apa lagi? Kalau ada barang-barang Alif nih di kamar ya. Jangan main sikat aja, apalagi dikasihin ke orang. Barang apaan? Gue tahu kagak. Cie, belaga. Babe. Sendal yang pink, yang dikasihin ke Bu Lilis. Lah, emang itu sendal dari mana? Itu punyanya Natasha, dulu punya Alif pakai ke dia. Kenapa lu kagak ngomong lah? Gua kan kagak tahu. Ya Babe kagak nanya duluan, bagaimana sih? Ya udah timbang soal sendal pakai dibahas amat sih. Bukan masalah timbang soal sendal. Aduh, panjang nih ceritanya deh. Yaudah deh, Babe istirahat deh. Ya udah. Minum dulu. Thank you. Nih aduknya. Enggak. Gue gak bisa menunggu lebih lama lagi. Gak? Lu harus cepet dapatin surat perusahaan itu gak? Gue bakal usahain bro. Ya, pokoknya lo tenang aja. Selama ada gue, semuanya beres. Oke? Gimana pun caranya, gue harus cepat menguasai perusahaan itu. Dan gue akan membalas perbuatan Alif hari ini. Gue harus membalas perbuatan Alif hari ini gak? Oke. Gue paham Dre. Kalau lu butuh bantuan gue kapanpun, beritahu gue. Gue siap bantu lu kapanpun itu. Oke? Thank you bro. Lu emang teman gue. Thank you. Ya. Bi. Iya Bu. Tolong diangkat nih piring kotornya. Makasih ya Pak. Iya. Mam, Papa sangat bersyukur hari ini kita masih bersama. Kemarin ini sebuah ujian yang berat banget dalam pernikahan kita ya. Yang paling penting, masalah kita sudah selesai. Sekarang dan juga selamanya, keutuhan keluarga merupakan hal yang paling penting buat Mama. Aku seneng deh liat mama papa kayak gini. Romantis, gemes. Kalau soal romantis, kayak mamamu. Gimana dulu papa ngerayu supaya mama mau jadi istri papa? Tanya. Bisa
bisa aja. Oh ya, Nat. Tolong kasih tahu sama Alif. Besok malam Mama mau undang makan malam Alif dan juga keluarganya. Kalau bukan karena ide dia, mungkin hatinya Papa masih sekeras batu. Papa harus akui kali ini, kerja Alif hebat. Cara pendekatan pada klien tuh persuasif gitu, nggak neken pada klien, nggak memojokkan. Dia bisa kontrol emosinya, jadi pantas-pantas. Kalau pasangan-pasangan yang mau cerai berhasil dia damaikan. Ya sudah Pak, kita ke kamar istirahat, besok kerja lagi. Oke. Ya kan? Ya, udah ya, Cang ya. Oke. Kasih tahu Mas Alif nggak ya? Alhamdulillah, orang tuanya Natasha udah rujuk lagi. Semoga mereka selalu bahagia. Tapi gimana ya mereka di rumah sekarang? Kok gue telepon Natasha aja kali ya? Mas Alif udah tidur. Panjang umur, baru juga yang dipikirin. Belum, baru sih mau tanya kamu. Mas Alif mau tanya apa? Mas Alif mau tanya apa ya? Apa dia khawatirin gue? Nanya soal perasaan gue? Ya kali aja. Gimana papa mama kamu? Nat, lo ger banget sih. Mas Alif khawatirin keluarga lo, bukan mau nanyain perasaan lo. Ya pantas aja sih, pasti setiap klien yang dia tanganin dia bakal peduli kayak gini kali ya. Mereka baik-baik aja Mas, malahan mereka udah akur. Aku senang banget liatnya. Makasih ya, ini juga berkat kerja keras kamu. Alhamdulillah. Oh iya, jangan lupa ya besok malam Papa sama Mama ngundang Mas Alif sama bapaknya ke sini buat makan malam bareng. Bisa kan? Insya Allah saya sama Babe pasti datang. Ya udah kalau gitu. Selamat malam ya Nat. Selamat istirahat. Terus si Alif gimana? Alhamdulillah sih Mas Alifnya nggak apa-apa Bu. Tadi tuh ada beberapa orang yang ngebantuin Mas Alif. Cuman kayaknya emang Mas Andre tuh ada salah sama Pak Haji. Makanya Mas Alif minta dia untuk minta maaf sama Pak Haji langsung. Ibu teh nggak nyangka banget ya. Ternyata pekerjaan si Alif itu beresiko tinggi. Bukannya pengacara itu pendidikannya tinggi ya? Tapi kenapa tuh kelakuannya kayak begitu di pengadilan? Biasa dikumpulin dulu. Playboy cap cicak lagi berpesona. Liv, gaya lu tuh so agamis ya. Tapi kelakuan lu kayak gini. Neng, hati-hati loh. Ntar jadi korbannya. Nah Teh yakin
Mas Alif bukan orang seperti itu. Wadidaw! Makin diperhatiin makin cantik bener-bener. Ngeliatin apaan sih? Ngeliatin hidung lu. Ngeliatin ayang beb kita nih. Makin lama makin cantik. Gue yakin sebentar lagi gue akan nikah sama dia. Bang, jangan berharap lebih. Nih, Gita itu ibarat bunga. Itu yang hinggap, itu bukan cuma kumbang satu doang bang. Kadang ada musang, ada tenggarangan, banyak. Tawon kali gua. Wildan, temennya Curut. Gua sama ayang beb Gita ditakdirkan berjodoh. Udah pala lu kentang. Jongos lu kan jodoh. Udah tidur, udah malam. Konslet lama-lama dengerin lu. Wadidaw! Aduh, apa lagi sih, Pak? Handphone gue lobet. Lobet kan timbang di charger, Bang. Gak usah teriak-teriak. Nih, satu lagi gue kasih tahu Bang ya. Lu sama Gita, itu udah kayak langit dan bumi, Bang. Makanya lu cita-cita lu jangan ketinggian. Segala mau dapetin Gita lu. Asal lo tahu aja ya Wildan. Kok kudo nyoba anak? Kok kambing nyoba nyusu? Kalau iyo saya jual anak, angke ijo jadi menantu. Artinya apa Bang? Artinya wadidaw. Pendek amat. Artinya sesungguhnya? Arti sesungguhnya, kalau kuda itu beranak, kalau kambing menyusu, kalau iya sayang sama anak, angkat ijo jadi menantu. Begitu ayah mertua. Itu bahasa mana Bang? Maluku? Itu bahasa Sumatera Barat. Kampung Ambo. Oh kampungnya si Ambo? Yo. Wadidaw! Apa lagi lu? Gue mau bobo. Tinggal tidur aja lu. Kambing juga kan beranak juga Bang. Nah, lu tahu aja, emang lu kambing? Padat kan itu. Besok ulang tahunnya. Untung aja. Kaget. Tapi ulang tahun. Inaya besok ulang tahun. Terus dia ngomong ke Babe gak? Apa katanya? Nah tuh kita bawa kesana bawa apa? Kagak, ini apa namanya Alif cuman masukin ke reminder, namanya reminder. Jadi kalau pas Alif masukin catatan, hari haknya ada kejadian apa, dia ngingetin. Nah ini kebetulan Alif masukinnya Inaya ulang tahun besok. Oh gitu. Iya. Oh iya, hampir lupa. Ntar malam si Natasha ngajakin kita dinner di rumah orang tuanya. Tahu nggak dinner? Dinner apa sih dinner? Dinner. Dinner bukan yang bakal kalau ngechat tuh, abis itu ngebersihinnya tuh pakai dinner. Itu tener. Iya makanya dinner makan malam. Oh, makan malam? Makan malam. Bisa Bebe, makan malam. Sepertinya kesempatan kita untuk ke sana. Sambil ngelamar yang mau bilang tadi. Ngelamar mulu. Ini bukan dalam rangka lamar-lamaran. Ini kita diundang karena mungkin ada syukuran babenya sama ibunya kagak jadi cerai. Payan sama Bu Lina gak jadi cerai. Jadi kita diundang. Kira-kira Babe apa baju apa? Ini nggak mungkin. Apa aja Babe pakai baju apaan aja juga ganteng kok. Ya tapi nggak gitu dong. Yang pantas apa separi apa jas kan boleh, begitu. Tapi jangan sarung. Lu gila masa ke sono rumah orang pakai sarung? Ya Babe kemarin keluar pakai sarung saking orang sunatan. Udah. Aki-aki sunatan sih. Nggak usah dibahas soal itu. Pakai apa aja Babe ganteng. Safari boleh. Lu punya? Ya makanya nggak ada beliin Ya udah bapak ntar dulu. diambil nih Taman Safari. Si binatang semua. Yang jalan gini. Ada. Assalamualaikum Bebe. Waalaikumsalam. Jangan lupa ntar malam. Iya siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, pikiran gue yang disapa adik-adik. Jangan lupa minum vitaminnya. Sudah Mama siapin di tas. Makasih, Ma. Ya. Ya. Oke. Tujuh mau berangkat. Pulangnya jangan sampai telat. Sebelum makan malam. Oke? Ya oke, Papa. Pasti lupa. Besok tuh ulang tahun perusahaan. Ya ampun, kelupaan. Ya kemarin sibuk. Tolong kamu handle ya. Oke. Berangkat dulu ya. Iya, iya. Nah. Ya, bye. Bye. Ayo, Ma. Ya. Ah, ya. Yuk, yuk. Malu nggak tuh kalau jadi Mas Andri? Hah? Kalau aku sih malu. Gayanya aja. Sok kumlaut apa? Kena mediasi aja kalah. Aduh, makanya jadi orang tuh jangan kepedean. Ya nggak tahu aja lagi berhadapan sama siapa, ya kan? Itu dia. Nih ya, meskipun kita satu kantor, sama-sama pengacara. Tapi aku jadi dia pasti malu. Untung aja tuh ya, Pak Yan nggak ngedengerin omongannya Mas Andri. Coba kalau kejadian. Wah bro,
Ini kantor kayaknya jadi tempat ngegosip deh. Ih, keren banget Mas Andre. Lima detikku berhadapan orang yang sia-sia. Saga, ke ruanganku sekarang. Oke. Sini. Dasar pasangan culun. Dengerin. Lu tuh kalau ngomong jangan teriak-teriak, berisik tau gak? Ya enggak Terus pada denger kan? Ini kan demokratis. Mau ngomong apa-apa bebas. Kentos kok dilarang. Akhlaknya di mana? Kalau berani tuh ngomong di depannya, jangan di belakangnya. Langsung dong. Loh, jangan sedih, Say. Nanti ya, kalau aku udah nggak magang, jadi pegawai tetap, langsung belak-belakan aku. Ini kan aku jaga situasi dulu. Tapi Tos, kalau dipikir-pikir dan dilihat-lihat, itu masih jauh banget loh dari Mas Saga. Aduh, kerenan Mas Saga kemana-mana Tos, beneran deh, sumpah. Mulutmu Siap-siap aja ya. Siap-siap apa? Lu yang bakal didepak sama dia. Hei, jaga ucapanmu. Enak aja. Dia itu bukan apa-apa buat aku. Lihat aja nanti, akan aku tunjukkan siapa Kentos. Tapi bener juga loh, Git. Kalau kayak gitu kan berarti aku harus kerja lebih giat ya. Biar nggak kesaing sama dia. Tos, dengerin ya. Kalau kata orang zaman sekarang nih, orang yang kerjanya cari duit, bakal kalah sama orang yang kerjanya cari luka. Dengerin tuh. Amit-amit. Kalau aku sih nggak kayak gitu orangnya, Git. Tapi aku setuju sama kamu. Mulai saat ini, kinerja kita harus lebih baik daripada mereka. Kita buktikan siapa yang terbaik. Enak aja ngelawan Kentos. Aku akan kerja lebih semangat. Makanya, mulai sekarang kerja yang bener selagi magang. Siap! Git, aku tak balik ke ruanganku dulu ya. Sana kerja yang bener. Jangan pacaran mulu. Iya. Git. Apalagi sih? Mana senyumnya? Gayamu. Sapu yang bersih ya, Nay? Iya, Bu. Sama minta tolong ntar sebelah sana. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mang Oding, Kak Ros. Neng. Celilis, kopi satu? Oh iya, Kang Oding juga? Satu aja untuk dia aja. Oh iya, seperti biasa tuh? Ayo, seperti biasa. Punten ya, Nay, sambil nyapu nggak apa-apa ya? Apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lilis, Nay. Kang Oding. Kenapa sekarang? Mau jalan kerja, Mas Alif? Iya, Nay. Nay. Besok siapa nih yang ulang tahun? Ulang tahun? Aduh, masa lupa sama ulang tahun sendiri? Astagfirullahaladzim, iya. Aduh, Nay nggak inget beneran, Mas Alif. Tuh. Nih. Astagfirullahaladzim, maaf ya Nay, Ibu juga lupa tuh. Biasanya kan Ibu buat syukuran kecil-kecilan ya? Iya, Bu, nggak apa-apa, nggak usah juga. Lagi pula kan Nay udah bukan anak kecil lagi, nggak kayak sekolah. Nay, mau anaknya udah nikah. Gue pengen minum kopi racikan barista. Baru, Barista Special Blend by Top Coffee. Paduan kopinya lebih strong. Barista Special Blend by Top Coffee. Diteguk nikmat, enaknya no debat. Tetap aja seorang ibu itu nganggep anaknya masih kecil. Pasti pengen dong kasih perhatian, apalagi buat acara kecil-kecilan untuk ulang tahun. Ya Iya bener, Bu. Lagian kan tahun lalu kalau nggak salah kamu juga ngerayain deh bagi-bagi nasi kuning. Ya kan, Bu Lilis? Cucuit. So sweet. Nih. Gue demen nih sama laki-laki kayak gini nih. Hah, peratannya luar biasa sama ceweknya. Ini belum jadi istri. Gimana kalau udah jadi istri? Istri. Ya, perhatiannya. sangat. Perhatian sangat ya hari ini. Aduh. Apa? Abang tahu tak orang tahu Jonas kapan?
Tahu? Kita nikah tanggal kapan? Abang tahu tapi abang lupa, Ros. Lupa? Tahu tapi lupa? Iya. Abang betul-betul. Orang laki-laki itu macam tuh macam Alif. Macam Abang Lip. Saya ini Bang Oding, jadi ulang tahun yang orang-orang dekat sama saya mau masukin ke handphone. Saya jadiin reminder. Tuh, macam tuh. Nanti abang catat ya. Kapan Ros ulang tahun? Kapan kita apa namanya? Ulang tahun pernikahan? Anniversary. Apa ya? Hai. Mau kado apa dari Mas Alif? Gak usah Mas Alif, gak usah repot-repot, Nay gak butuh kado kok. Cukup doanya aja. Dengan Mas Alif udah inget ulang tahun Nay, itu juga Nay udah seneng banget kok Mas Alif. Ros, ini kopinya. Nay, tolong Nay. Ya. Awas panas. Harus hati-hati ya. Hati-hati. Terima kasih. Iya, udah kalau gitu ntar Mas Alif pikirin deh. Saya pamit dulu deh. Ini Lis, pamit dulu ya. Iya. Hati-hati Alif. Nay, Bang Oding, Karos, Assalamualaikum. Salam. Kalau ada satu macam Alif, Kak Rosna. Cie. Assalamualaikum. Kak Dede. Bang Oding, Karos, tumben pada heboh kemarin ngapain? Oh, kita berdua kesini mau ngasih info terbaru yang pasti sangat penting buat kau Didi. Info apa? Betul lah tuh kok. Kalau tak penting, kita orang kan tak datang ke sini. Betul. Berita apaan? Kok Didi nak tahu? Nak tahu aja atau nak tahu sangat? Ya mau tahu banget lah. Apaan sih? Tapi nanti beras 2. Ya, tuh, ya. Iya udah gampang. Ntar pulang dari sini ambil. Apa yang mau ambil? Jadi, kita Wak, besok Nay ulang tahun. Hah? Ini ulang tahun? Hah? Kok gua nggak tahu? Iya. Inilah. Lu juga heran. Aduh, lu gimana sih kok? Katanya lu sayang sama si Inaya. Masa nggak tahu kalau Inaya itu ulang tahun? Alif aja tuh tahu. Hah? Jangan sampai lu kalah sama si Alif. Iya juga ya. Jangan sampai keduluan si Alif. Betul lah tuh Ko Didi. Ko Didi harus bergerak. Sat, cepat. Jangan sampai kalah dengan ini Abang Rosni. Ko Didi harus mempersiapkan capres. Masuk. Motor sampai sana. Oh, kirain parkir. Ini toko. Ya udah terlanjur kok. Ngaco lu. Kok jadi? Apaan? Ijo ngutang lagi ya? Lu kasbon mulu kalau pelanggan kayak lu semua bangkrut nih toko gue. Aduh kok ngutangin pelanggan sodako kok. Ada. Lagi pula kok. Belum tahu info terbaru kok. Inaya mau ulang tahun. Jangan lupa kasih barang mewah. Cewek suka banget dikasih barang mewah ya nggak? Udah tahu nih dari Bang Oding sama Karos. Udah tahu. Telat. Ya, jadi ada ide nggak? Ko Didi, tapi betul tuh Ko Didi. Semua perempuan atas dunia nih suka barang mahal. Jadi termasuk Ros. Jangan macam laki Ros nih. Ros suka barang mahal, tapi jangankan barang mahal. Barang murah pun dia tak beli. Lakinya Karos kere sih. Memang betul, Jon. Karos, lagi on the way. Gue dari mana? Dari Hongkong. Terus gimana nih? Nggak ada yang ngasih ide apa? Kira-kira mau kasih kado ulang tahun Inaya apa? Sekejap ya. Harus ada ide. Mari sini. Apa? Aduh. Entah kan? Kan? Iya. Pasti kalau Ko Didi kasih hadiah tuh ke Inai, Inai pasti langsung jatuh cinta dengan Ko Didi. Sip. Kan? Makasih Karos. Sama-sama. Jadi beras 2. Minyak. Ambil. ya. Ayo. Lu enggak. Ini. Inaya ukuran kakinya berapa ya? Aduh lupa lagi gue.
Tapi kayaknya kalau nggak salah... Oh iya, nomor 38. Alhamdulillah, untung inget. Lid, ini berkas-berkas yang harus lu pelajari. Oke, makasih Mas. Widih, lu lagi milihin sendal-sendal cewek nih buat Mbak Natasha ya? Ya bukan lah, masa buat Tasya harganya segini. Kalau untuk buat Tasya tuh harganya tau nggak? 1 bulan gaji gue. Alah, bisa aja lu, Lip. Wah, masalah kepo aja. Makasih ya nih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Haji. Kenapa wajahmu kayaknya bermuram rujak seperti itu? Kalau ada masalah, bicaralah padaku. Enggak, Pak Haji, saya lagi bingung teh. Mau ngerayain ulang tahunnya Nay buat besok gimana ya? Kasihan tuh si Nay. Dia itu udah repot ngurusin saya, ngurusin warung. Tapi ya dia sampai lupa ulang tahunnya. Oh gitu, jadi masalah cuman itu aja? Ya kenapa nggak bilang sama aku? Aku kan bisa pajar padamu. Pak Haji ada aja, Lilis nggak paham maksudnya Pak Haji. Maksudnya tumben warung sepi banget. Oh, namanya juga usaha Pak Haji. Biasanya ada yang sepi, ada yang rame. Oh gitu. Iya. Iya ngomong-ngomong, bungkusin abang dong. Oh, tumben Pak Haji nggak makan di sini? Minta dibungkus? Iya tapi dibungkus aja, tapi bukan buat abang maksudnya. Buat siapa tuh Pak Haji? Gini ceritanya, saya lagi jalan ketemu cowok ya. Cowok itu kayaknya sangar banget begitu. Saya takut si Alif diapa-apain sama dia. Makanya saya beli makan ini buat berbuat baik sama orang itu. Oh. Gitu sayang. Itu kalau nggak salah yang pengacara itu ya teh. Namanya siapa Pak Haji? Andre. Oh iya. Iya. Astagfirullahaladzim, kasihan banget ya si Alif ya Pak Haji. Kerjaannya berat banget. Padahal kamu udah main orang yang nggak jadi bercerai. Ya Pak Haji ya. Tapi kok jadi Alif yang kena? Itu dia sayang. Saya jadi khawatir kalau apa si Alif nanti terjadi seperti itu. Iya ya Pak Haji. Tapi Masya Allah si Alif itu orangnya baik. Berlapang dada. Ya kayak Pak Haji lah gitu. Ya Orangnya memang baik. kalau si Alif didikan bapaknya nggak mungkin salah. Oke, kenapa? Kita didiknya selalu berbuat baik. Alif jangan lupa, ada rezeki bagi orang. Oh, Masya Allah. Itu rahasianya gitu Pak Haji. Iya. Kalau kita pengen berkah hidup di dunia ini, ya kita harus beramal kepada orang. Maaf, bukan ceramah nih jadinya. Enggak, Pak Haji. Jadi malu Pak Haji. dah. Ya udah Pak Haji kalau gitu Lilis buatin ya. Silakan. Bentar. Oh jadi bini gua lo. Semalaman juga lo. Pak, ya? Ada di jok lu. Kagetin aja Pak Haji. Pasti. Gua punya kerjaan di kampung. Kemari dah nemuin gua. Ada Mr. Haji Mali, laki-laki paling romantis sekaligus paling gombal abad ini. Kentut. Gua ngapain lu kemari? Biasa Pak Haji, traktir dong. Lu bener-bener nggak punya modal hidup. Iya. Selalu aja minta dibeliin, selalu aja minta dibayarin. Bermodal sedikit. Lu kan ngojek, masa aja nggak ada duitnya ngojek? Oh. Bisa? Kagak. Enggak. Lu yang makan, lu yang bayar gua. Emang lu anak gua? Enggak. Takut minta tolong, Ijon nggak tolongin ya. Ini Pak Haji, 30.000. Nggak kurang nih. Enggak cukup. Gini ya sayang, abang kayaknya nggak bawa uang cash. Gimana? Ntar sore abang nganterin lagi. Ini maaf sebelumnya, maaf banget. Kurang kaya, kasbon juga. Iya nggak apa-apa Haji. Serius? Alam, oke. Iya. Jadi abang bayar ya, sore ya? Iya. Jangan ntar gue. Kemana Pak Haji? Ke langit. Main layangan apa? Tuh, kalau diajak-ajak kantornya Natasha. Apa? Ke kantor Natasha Pak Haji? Mana mancrot. Asik, Ijo bisa ketemu ayang beb kita Pak Haji. Udah aja banyak ngomong cepetan ayo. Ayo, berangkat. Nih, Ijo pegangin dah. Dadah. Pakai dada. Dada aja. Sama Papa lanjut kerja dulu ya. Oke.
Ya, maaf, istri saya telepon tadi. Terus kita bicara sampai mana tadi? Tadi masalah kasus sudah selesai kan Pak ya. Sekarang tinggal katanya Pak Yan itu mau ngobrolin masalah ulang tahun perusahaan Pak. Pak Yan pengennya seperti apa? Ya, Natasha mau acara ini diadakan di villa. Ya. Dan saya mau semua karyawan bisa hadir, oke? Oke. Dan Dre, tolong kamu bantu Natasha koordinasi tempat dan acaranya, oke? Baik Pak Yan. Ya. Saga. Ya Pak. Saya mau bicara empat mata dengan Andre, jadi silahkan keluar dulu ya. Baik Pak, saya permisi ya Pak. Andre, saya minta maaf untuk kejadian yang kemarin. Saya minta kamu nggak kecewa ya. Tapi Pak Ian, kalau seumpama Pak Ian dan juga Tante Lina bersatu, pasti Tante Lina tidak merestui saya dengan Natasha untuk bertunangan kan? Saya jamin pertunangan kamu dan Natasha tetap jalan, oke? Tapi tolong kamu sabar dikit, calling down. Pelan-pelan saya akan yakinkan istri saya supaya setuju, oke? Benar. Maksudnya omongannya Pak Ian bisa dipegang? Ada jaminan buat saya? Oh, saya pegang janji saya. Ya, tapi kamu usaha dong, tolong deketin Natasha baik-baik ya. Jangan sering pancing emosinya marah. Itu akan menjauhkan kamu dari dia. Tapi saya yakin, Dek, kamu pasti bisa. Pak Ian, tapi saya mau ngucapin banyak terima kasih ya. Selama ini Pak Ian sudah mendukung hubungan saya dengan Natasha. Saya benar-benar terima kasih Pak Ian. Dek, saya ini sahabat almarhum papa kamu. Kamu sudah saya anggap sebagai anak saya sendiri. Makanya jangan kecil hati, ya. Tetap semangat, oke? Ya. Beneran, Mbak? Iya bener Mbak, kita mau ngadain acara kantor di villa. Iya, nanti kalian berdua jadi seksi acara ya. Iya, tenang aja Mbak, kentos gini-gini. Dulu waktu 17 Agustusan suka ditunjuk jadi MC. Lu ngeri. Aku juga kalau acara kayak begini mah semua tau beres deh Mbak. Tenang aja. Pokoknya serahkan sama kami aja Mbak. Oke, saya percaya kalian kreatif. Tapi yang bagus loh, ibu akan datang. Oh kalau gitu kita bikin aja acara ulang tahun kantor sama selamatan Pak Ian dan Bu Lina. Gimana Mbak? Setuju. Pokoknya Bu Lina dan Pak Ian adalah panutan kami. Oke. Sip ya. Bisa. Oh iyalah, mau nyari muka kok. Iya. Oh ya Mbak Nat, saya ngajuin diri kalau emang ada yang bisa saya bantu buat acara ulang tahun kantor ini. Maaf ya, acara pembagiannya sudah selesai. Kami sudah mendapatkan tugas. Kamu telat. Gimana Mbak? Pakai gimana lagi, nggak gimana-gimana, nggak bisa, ya kan Mbak Nat? Nggak apa-apa, kalau mau bantu. Kamu mungkin bisa coba cari lokasi villa yang bisa dipakai sama Gita ya. Siap-siap Mbak, dengan senang hati. Kapan carinya? Besok? Nanti saya kabarin. Oke siap. Kalau gitu saya permisi ya Mbak. Oke, thank you. Ya, hadir aja. Mbak, aku nggak mau kalau sama dia. Kalau dia macem-macem, kamu lapor sama saya. Lagian kita tuh harus profesional. Walaupun kita beda tim, tapi kan kita satu perusahaan. Dan ini kan acara ulang tahun perusahaan. Iya juga sih. Halo semua. Pasti lagi bahas masalah catering ya? Oh ya, tadi Pak Ian udah ngasih tau aku. Katanya kalau kalian mau ngerepotin si Saga, nggak apa-apa.
minta tolong aja sama Saga kalau butuh bantuan. Tadi saya baru bilang dia bisa cek lokasi sama Gita. Oh ya, Natasha, nanti kalau kamu ada sesuatu yang mau kamu lakuin, kamu nggak usah malu-malu ya buat minta tolong sama aku. Aku siap kok buat bantu kamu. Enggak, aku nggak butuh bantu apa-apa kok, udah beres semuanya. Lagian nggak perlu ya luangin waktu buat saya tuh nggak perlu. Iya. Aku tahu kok. Cuman maksud aku kalau ada sesuatu yang kamu nggak bisa ngelakuin, kamu nggak usah segan-segan buat minta tolong sama aku ya. Ada apa ya, Tos? Ada masalah? Hah? Kedinginan, Mas. Oh. Ya, kita juga kalau ada apa-apa minta tolong aja sama aku. Mbak tuh kenapa toh ya pakai ngajakin Saga segala buat ngecek-ngecek villa. Kita lu cukup ya nggak? Lagian ya, feelingku itu loh nggak enak sama anak itu. Aku tuh nggak gampang percaya sama orang loh. Apalagi muka-muka kayak gitu, sok manis, tapi ngeselin Git. Percaya sama aku Git. Gua tahu lo nggak suka sama gua. Apa ini? Sorry ya, Tos. Hit. Ya gua tau lah. Gara-gara kejadian kemarin itu, lo berdua pasti kesel kan sama gua? Pasti mikirnya kalau gua itu sama kayak Andre. Tapi di sini gua pengen jelasin ke kalian semua. Yang bawa gua ke sini itu Andre. Jadi gimana pun, gue harus ikutin apa kata dia. Nah itu dia masalahnya. Iya, Tos. Di sini gue nggak mau banyak musuh, Tos. Dan gue juga bingung kenapa Andre itu berpikiran kalau gue tuh harus musuhin tim Mbak Natasha juga. Dari dulu kita nih tim Natasha itu selalu bertolak belakang sama timnya Mas Andre. Nggak pernah akur, Mas. Ya makanya. Gue minta maaf. Maaf ya, aku gak semudah itu orangnya. Ya udah aku maafin. Iya. Wah. Gitu dong. Oh ya gitu. Jadi kan kita ke villa. Ya, buat cek lokasi. Yaudah deh. Gue siap-siap dulu ya. Ya udah. Gue tunggu di bawah ya. Oke. Sip, Bro. Nyampe, John? Udah, Pak Haji. Ayo. Ya. Neng Gita. Neng Gita. Neng Gita mau kemana? Mau pergi, ada urusan kerjaan, Bang. Sama laki-laki ini? Git. Ya siap. Ini tuh ojek langganan aku. Yaudah, kita berangkat sekarang yuk. Pak Haji, Bang Ijon duluan ya. Hati-hati ya. Iya. Yuk. Neng Gita. Neng Gita. Neng Gita. Tungguin Bang Ijon, Neng Gita. Neng Gita jangan pergi, Neng Gita. Neng Gita. Neng Gita. Kadal, ngapa pakai nangis lu? Hah? Ijon cinta sama Neng Gita, Pak Haji. Ya, tapi dia nggak cinta sama lu, Kadal. Lah, gua amat mikir lu. Ya mobil, lu motor udah rusak. Orang pengen demen orang tuh mikir seimbang apa kagak keadaan dia sama kita. Pakai demen dia. Ijon akan kejar cinta Neng Gita, Pak Haji. Ya. Jan. Ya, tuh anak dia pergi. Tadi yang ngapa-ngapa tuh anak. Jan. Ah, bodoh ah. Yang